Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang telah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya telah membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 22. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang sabar memegang teguh agamanya seperti penggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lewat kita telah selesai melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia, dan kita tengah menunggu hasil yang real dari KPU. Akan tetapi dalam perjalanan pemilihan itu telah banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Maka pada kesempatan yang pendek ini kita sampaikan pengajian kita penggenggam bara api. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Rasulullah telah memberikan kode kepada kita, memberikan isyarat bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana kejahatan, tipu muslihat, fitnahan merajalela di berbagai seluk kehidupan, sehingga orang yang mampu bersabar mengamalkan ajaran Islam dengan kokoh terasa dikucilkan, diejek, dihina. Inilah agaknya yang disabdakan oleh Rasulullah. Apakah sudah bertemu hari ini atau tidak? Tentu kitalah yang merasakannya. Dan ketika kita berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang benar itu, maka akan ada pengkucilan dalam kehidupan kita. Akan ada memandang rendah terhadap kehidupan kita karena kita mengamalkan ajaran-ajaran yang benar. Maka oleh sebab itu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan amar dari Rasulullah, memberikan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu mempersiapkan diri untuk teguh ketika melewati kondisi yang buruk ini.
Apa upaya kita untuk mempersiapkan diri melewati kondisi yang buruk ini? Pertama, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tidak bisa kita lepaskan diri dari iman dan takwa, karena sering kita dengarkan bahwa iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyat. Iman itu ada kalanya meningkat atau naik, tapi ada kalanya turun. Ketika iman kita meningkat, mungkin kita berada dalam ketaatan. Akan tetapi kondisi iman menurun, disitulah kemaksiatan mudah dilakukan. Maka kemarin hari Jumat, setiap khatib menjadikan rukun bagi mereka untuk selalu mengajak dan menyeru untuk memperbaharui iman dan takwa. Ayat yang sering kita dengar itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu rukun bagi khatib. Sering disampaikan itu, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah hendaknya kamu mati kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas. Bahkan ada mukaddimah lain yang selalu dibaca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu sudah jelas kalamullah wa kalamus sunnatu Rasulullah. Tidak lebih dari itu. Itulah yang kita tuntun akal dan kolbu serta ruh kita. Dan Allah akan memperbaiki amalan-amalan, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan yang agung. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ketika di tengah hiruk pikuk tipu muslihat yang banyak hari ini, seperti pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jabanan? Faqala na'am. Faqila lahu ayakunul mu'minu baqilan? Faqala na'am. Faqila lahu ayakunul mu'minu kadzaban? Faqala la. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Maka jawab Rasulullah, mungkin. Ditanyakan kembali, wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu bakil atau kikir? Jawab Rasulullah, mungkin. Kemudian ditanyakan kembali, mungkinkah orang mukmin itu pembohong? Rasulullah menjawab, tidak. Ternyata hari ini sesudah kita muslim, di hadapan kita, di belakang kita, di kanan, di kiri kita, banyak yang berbohong. Mulai dari orang awam, intelektual, sampai ke tingkat pimpinan negara. Wallahu a'lam. Inilah yang perlu kita tingkatkan keimanan kita, sehingga ketika kita memelihara keimanan dan ketakwaan, mudah-mudahan kita kokoh dalam tegak di dalam ridho Allah. Yang kedua, mari kita menjadi Rabbani. Siapa itu Rabbani? Kunu Rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah, hendaklah kamu menjadi orang yang Rabbani. Siapa Rabbani itu? Mereka yang selalu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah wa kalam sunnatu Rasulullah. Disebabkan karena mereka selalu mempelajarinya, selalu membingkai kehidupannya, menopang kehidupannya, menajam, mengasah agar tetap berada dalam lurus, kalbunya tetap berada dalam sinar yang cahaya dari Allah, ruhnya tetap berada dalam kesucian. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang amat lurus,
Maka beri kabar gembiralah mereka yang mau mengamalkan. Mereka yang mau mengamalkan, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Dan nasihat Imam Al-Ghazali, karena waktu sudah masuk, apa kata nasihat Imam Al-Ghazali? Ayyuhal walad yang bagilaka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafaqan lisyar'i. Wahai anakku, hendaknya perkataan dan perbuatanmu sesuai dengan syariat. Idzil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dolalah. Sekiranya ilmu dan amalanmu tidak sesuai dengan syariat, ujungnya akan sesat. Mari kita pelihara keimanan dan ketakwaan kita dalam menggenggam bara api. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.